Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa akhalallahu al-bai'a wa harrama riba wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jaran manfaatan fahuwa riba. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan materi hal-hal yang dilarang dalam ekonomi syariah. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang riba. Riba ini secara bahasa adalah tambahan, az-ziyadah. Apakah setiap tambahan termasuk riba? Jawabannya tidak. Karena di dalam jual beli mesti ada tambahan, tetapi itu bukan termasuk riba, tetapi itu bagian dari keuntungan. Maka Dewan Syariah Nasional MUI memberikan satu definisi tentang apa itu riba. Riba itu adalah tambahan harta yang diharamkan yang timbul karena hutang piutang atau karena pertukaran atau bai. Jadi ada dua hal di dalam pembahasan riba ini. Yang pertama adalah tambahan karena hutang piutang, yang kedua tambahan karena pertukaran barang ribawi. Jadi karena dua hal ya, hutang piutang dan pertukaran. Satu contoh misalnya, sesuatu itu menjadi riba. Yang pertama, jika ada orang yang berhutang, kemudian orang yang menghutangi itu mempersyaratkan agar ketika mengembalikan ditambahi, maka itu termasuk riba. Sekali lagi, jika ada hutang piutang, kemudian orang yang berhutang mensyaratkan agar ketika mengembalikan ada tambahan, maka itu termasuk riba. Hutangnya 100, disyaratkan agar dikembalikan 120.000 misalnya, maka itu termasuk riba. Yang kedua, orang yang berhutang mensyaratkan kepada yang ngutangi, nanti kalau saya mengembalikan maka akan saya tambahi. Misalnya tadi hutangnya 100.000, orang yang berhutang itu mensyaratkan bahwa ia akan mengembalikan 120.000, maka itu juga termasuk riba. Yang ketiga, bahwa para pihak baik yang menghutangi maupun yang berhutang tidak mensyaratkan apapun satu nominal tertentu, tetapi hanya memberikan isyarat. Isyaratnya apa? Misalnya ya seperti biasanya sajalah. Ya, umumnya utang piutang dengan menyampaikan seperti biasanya itu mesti ada tambahan. Maka itu juga termasuk riba. Ini yang pertama. Tambahan yang diharamkan karena transaksi dain yang sejak dari awal dipersyaratkan. Kemudian yang kedua, tambahan karena tukar menukar barang ribawi. Misalnya ada orang yang punya emas 10 gram dengan nilai atau kualitas 20 karat, ditukar dengan emas sejumlah misalnya 15 gram dengan kualitas karat hanya 19, maka ini juga termasuk riba. Jadi saya ulang lagi, tambahan yang dipersyaratkan dalam hal hutang piutang ataupun dalam hal pertukaran barang-barang ribawi. Ini kaitannya dengan riba. Lalu persoalannya, apakah bunga bank itu termasuk riba? Ini termasuk ikhtilaf yang diperselisihkan oleh ulama, tetapi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memberikan fatwanya bahwa bunga bank termasuk riba. Ulama-ulama yang tergabung dalam OKI juga menyatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba. Termasuk fatwa dari Muhammadiyah, ya, Tarji, itu juga menyatakan bunga itu termasuk riba. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus memilih satu sikap. Dan sikap ini tentunya didasari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan bunga bank ini jelas sebagian besar ulama mengatakan ini termasuk riba, maka kita sami'na wa ta'ana atas pandangan ulama tersebut. Lalu kemudian kaitan dengan tadarruj.
tahapan-tahapan pelarangan riba itu seperti apa dalam Al-Quran. Riba itu dilarang oleh Allah tidak secara langsung. Tidak secara langsung bahwa riba itu haram, tidak. Karena praktek di masyarakat jahiliyah itu luar biasa praktek riba ini. Maka ada 4 tahapan. Tahapan pertama, Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang zahirnya itu dianggap menolong sebagai takarub ilallah. Allah menolak itu. Di dalam surat Ar-Rum ayat 39, saya bacakan artinya. Allah berfirman, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang melipat gandakan atau pahalanya. Ini tahapan yang pertama. Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba zahirnya itu dianggap menolong sebagai taqarrub ilallah. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Di dalam surat An-Nisa ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan karena sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Ini tahapan yang kedua, bahwa riba itu digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Kemudian yang ketiga, Allah mengharamkan riba itu yang berlipat-lipat. Digambarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan kebahagiaan. Ini tahapan yang ketiga. Kemudian tahapan yang keempat, Allah dengan tegas melarang tentang riba ini, mengharamkan riba ini baik besar maupun kecil. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 278, ya, 278 sampai 279. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu orang yang beriman. Jika kamu melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu beratas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Inilah tadarus atau tahapan-tahapan pelarangan riba di dalam Al-Quran. Saya kira itu, saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah berkah dengan bersyariah. Nasrun minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.